Sampun. Sudah. Sudah. Oke, ngapunten. Tadi saya kok lupa record ya. Enggak apa-apa, terus saja ya. Kita lanjut mengenai layanan-layanan yang ada di perpustakaan. Jadi, apa saja layanan yang ada di perpustakaan? Yang pertama adalah layanan sirkulasi. Apa itu sirkulasi? Sirkulasi itu peminjaman dan pengembalian buku koleksi. Aturannya apa? Aturan mainnya yang pertama adalah Anda harus punya kartu identitas diri. Tidak harus dalam bentuk kartu yang tercetak ya. Tapi kemudian identitas diri itu bisa dalam bentuk apa? ID. ID yang kemudian masuk di HP yang jenengan ketika download aplikasi My Umsida itu termasuk diantaranya adalah ID untuk ID untuk masing-masing mahasiswa itu kan tersedia di situ. Itu bisa dipakai untuk ketika masuk berkunjung, kemudian meminjam buku. Nah, itu wajib semuanya harus punya NIM, nomor induk mahasiswa ya. Kalau dosen biasanya nomor induk dosen. Kalau kemudian pegawai itu nomor induk untuk karyawan. Kemudian aturan yang kedua itu maksimal 5 eksemplar. Maksimal 5 eksemplar. Terus kemudian bagaimana dengan proses perpanjangan? Perpanjangan itu bisa dilakukan sebanyak 2 kali. Terus kemudian bisa melakukan ke petugas ataupun melakukan secara mandiri. Jadi kalau contohnya gimana kalau Anda sedang berada di luar kota, tidak sedang di Sidoarjo. Nah, biasanya kalau tidak mungkin ya melakukan perpanjangan mandiri, sedangkan posisinya sedang tidak berada dekat dengan kampus. Nah, itu bisa melakukan perpanjangan mandiri. Jadi cukup masuk ke ke Umsida. Di situ kemudian jangan masuk di perpustakaan.umsida.id. Di situ bisa melakukan perpanjangan. Nah, contohnya seperti ini, https perpustakaan.umsida.ac.id. Terus kemudian ada index.php, tanda tanya P, kemudian perpanjangan. Jadi seperti ini nanti masuk ke sini langsung. Jadi buka aja perpustakaan.umsida, nanti bisa melakukan perpanjangan mandiri di rumah. Jadi tidak perlu datang ke perpustakaan. Dan ini berlaku sebanyak 2 kali. Kalau sudah 2 kali, tidak bisa. Jadi otomatis stop, nanti harus ke petugasnya untuk melakukan proses pengembalian terlebih dahulu. Kalau memang sangat dibutuhkan, besok harinya kalau bukunya tidak dipergunakan, gitu ya, monggo bisa dipinjam kembali. Tapi kalau kemudian ada yang membutuhkan, maka kita mohon maaf, karena sudah ada yang lanjutan berikutnya yang meminjam ya untuk mahasiswa. Terus apalagi yang ada itu untuk layanan pengembalian rule-nya pertama sama. Jadi butuh NIM juga untuk kemudian hal yang patut Anda ketahui juga dilarang melakukan meminjam identitas ya. Jadi NIM ini tolong jangan kemudian dipinjamkan ke temannya karena banyak kasus buku ini dipinjam oleh temannya tidak kembali, kemudian selama bertahun-tahun kena denda, dan ketika kena denda seringkali kemudian bilang saya tidak pinjam Bu, tapi ada nama di situ. Otomatis mau tidak mau maka kemudian Anda yang harus menanggung denda untuk peminjaman tersebut. Sedangkan teman Anda, ya sudah, gitu loh. Tidak ada. Karena Anda yang kemudian yang meminjamkan NIM ini, atau NIM-nya dipakai oleh temannya ini, yang kemudian harus menanggung denda peminjaman ketika buku itu tidak dikembalikan. Oke, kemudian mengenai denda keterlambatan, itu Rp500 per hari. Jangan dinilai dari Rp500 per harinya ya, ini kalau dihitung itu bisa banyak. Jadi saya mohon pada semua pemustaka mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, jangan mengembalikan buku dengan keterlambatan yang lama ya. Jangan lupa. Jadi jangan sampai lupa ketika meminjam buku karena resikonya besar. Banyak kemudian kasus mahasiswa itu ketika meminjam buku di semester contohnya di semester 5 gitu ya.
Mereka kemudian lupa tidak dikembalikan, lupa ditaruh dipinjam temannya atau ditaruh di mana. Ketika kemudian mereka harus lulus, waktunya lulus, kemudian harus mengurus proses-proses untuk yudisium, terhambat di situ karena buku harus dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, maka Anda tidak bisa melakukan yudisium dan otomatis tidak bisa melakukan wisuda. Dan biasanya ini bisa sampai jutaan kalau sudah lama tidak dikembalikan. Karena ada beberapa kasus seperti itu. Dendanya jatuh temponya karena terlalu lama, dendanya kemudian jadi banyak. Sedangkan referensi ini tidak dipinjamkan sebenarnya. Jadi referensi ini karena di perpustakaan tidak tersedia mesin fotokopi sendiri, kemudian dipinjamkan untuk difotokopi tetap dalam lingkup kampus, tapi hari itu harus kembali. Tidak dalam lingkup perpustakaan, memang tetap tapi dalam tetap lingkup kampus. Dan itu harus kembali pada saat itu juga. Nah, yang kemudian apa? Ini ya, kemudian apalagi yang bakal kena denda itu? Yang bakal kena denda itu adalah yang merusakkan buku. Biasanya kalau penjilitan kita juga kalau butuh cuma dijilidkan saja, contohnya dia lepas gitu ya. Maka kemudian mahasiswa wajib untuk menjilidkan kembali atau sampulnya lepas contohnya. Itu monggo nanti kemudian tinggal dijilidkan saja. Tapi gimana sampai kemudian bukunya itu ketumpahan minuman ketika dibaca contohnya kemudian ketumpahan teh atau ketumpahan kopi, maka kemudian mahasiswa wajib mengganti. Kalau bukunya itu ada di pasaran, maka kemudian Anda cukup mengganti buku yang sama persis ya. Kemudian dengan biaya administrasinya itu 10.000 untuk per bukunya. Tapi kalau tidak, maka kemudian Anda harus membayar penggantian berupa uang yang nilainya 3 kali lipat. Karena buku itu sudah tidak ada di pasaran kembali, sehingga nyarinya sulit. Dengan biaya administrasinya juga 10.000. Penggantian itu maksimal 1 bulan setelah dilaporkan. Jangan lupa ya, ini harus dilaporkan. Kalau kemudian hilang tidak dilaporkan, maka kemudian Anda dianggap tidak mengembalikan, denda tetap kena, buku tetap harus ganti, termasuk biaya administrasinya harus tetap dibayar. Termasuk biaya administrasinya. Jadi kalau begitu tahu buku ini hilang, maka kemudian harus segera dikembalikan. Oke, yang selanjutnya itu scoring itu diberikan khusus pada beberapa kasus ya. Contoh kasus itu mengenai pencurian. Jadi kalau jenengan nyopek gitu ya, nyopek entah itu buku teks atau kemudian skripsi ataupun tesis yang kemudian yang jenengan merasa itu perlu, maka itu dikenakan scoring. Scoringnya tergantung dari pihak administrasi fakultas. Biasanya kemudian tergantung berat tidaknya. Bisa sampai 1 semester. Jangan kena scoring kalau kemudian ketahuan mencuri. Oke. Lanjut. Layanan reference. Kembali seperti yang saya ungkap tadi, mengenai layanan reference itu apa saja sih fasilitasnya? Ada ruang bacanya, kemudian koleksi referensinya, ada boleh dipinjam untuk fotokopi. Dan juga bisa melakukan konsultasi referensi. Jadi tidak cuma sekedar datang untuk duduk mencari koleksi referensi sendiri, tapi contohnya kalau ketika jenengan kerjakan tugas gitu ya, yang membutuhkan referensi lebih lanjut mengenai istilah yang terdapat dalam kamus. Itu boleh kemudian tanya ke petugasnya. Istilah-istilah ini bisa di referensi apa? Ada. Ya, saya tutup ya. Jadi 3 menit lagi kita tutup acaranya, nggih.
Mas Muhammad Ilham belum isi presensi, silakan. Teman-teman mahasiswa, kalau di sini masih belum ada pertanyaan, silakan bertanya ketika sedang sedang berkunjung ke perpustakaan. Di kampus 1, 2, 3 ada perpustakaannya. Setiap kampus ada perpustakaannya, silakan berkunjung, boleh bertanya. Jika ada kesulitan, jangan malu-malu bertanya. Kami siap membantu. Mbak Bilkis kayaknya cukup sekian kan ya. Saya pikir sudah cukup lama, tidak ada pertanyaan juga dari teman-teman mahasiswa, dan saya pikir juga semuanya sudah mengisi ya Mbak ya, daftar hadirnya. Ada berapa orang? Sudah sepertinya, Mbak, sudah semua. Oke, sudah semua ya. Oke, alhamdulillah. Saya tutup acara OLC kali ini. Subhanallah wa bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semua atensinya, semua perhatiannya. Kemudian semoga kita berjumpa lagi pada pertemuan OLC selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Teman. Monggo. Oke. Ditutup aja ya sudah ya, kita live ya, kalau gitu ya. Makasih Mbak Bilkis, notulensi sama ininya, oke? Oke, iya Mbak. Sama daftar hadir juga ya. Iya. Oke.